Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunda Zaputri, NIM 212006, akan membacakan materi yang ketiga, yaitu tentang pengaruh tarekat pada kehidupan sosial, kultur, dan politik Indonesia dan Sumatera Barat. Yang pertama, pengaruh tarekat pada kehidupan sosial. Cara kaum muslim di Indonesia dalam menghayati agamanya bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan melalui wawasan keagamaan yang bernafaskan semangat tasawuf. Seringkali disebutkan bahwa karena tasawuf itulah dulu orang Indonesia memeluk Islam. Menurut Dr. Martin van Bruynesen, warga negara Belanda yang pernah menjadi dosen tamu pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, Islamisasi di Indonesia bermula ketika tasawuf merupakan corak pemikiran yang dominan di dunia Islam. Dalam bukunya Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, Martin mengemukakan bahwa pikiran kaum sufi terkemuka seperti Ibnu Arabi dan Abu Hamid Al-Ghazali sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian para generasi muslim pertama di Indonesia. Sebagian besar para pemimpin muslim di Indonesia juga menjadi pengikut ajaran tarekat, kata Martin yang menulis bukunya dengan mengumpulkan berbagai sumber baik melalui studi literatur maupun menjumpai secara langsung para guru tarekat terkenal. Tarekat yang makna harfiahnya jalan mengacu baik kepada sistem latihan, meditasi maupun amalan seperti wirid dan zikir yang dihubungkan dengan sederet guru sufi dan organisasi yang tumbuh di sekitar metode tasawuf yang khas ini. Berbagai ragam ajaran tarekat berkembang di Indonesia. Beberapa di antaranya hanya merupakan tarekat lokal yang berdasarkan ajaran dan amalan guru tertentu. Sementara tarekat lainnya merupakan cabang dari gerakan sufi internasional seperti Khalwatiyah Sulawesi Selatan, Satariyah Sumatera Barat dan Jawa, Syadzaliyah Jawa Tengah, dan yang paling besar adalah Naqsyabandiyah yang berkembang di hampir pelosok Nusantara. 2. Pengaruh tarekat pada kultur politik Indonesia. Untuk melacak pemikiran politik Kiai Sidik, paling tidak ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 3 HUWDPD, latar belakang menjadi Kiai Sidik, muda yang didik dalam keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kultur NU yang demikian ketat. Dilanjutkan pendidikan dasar yang ia tempuh di Madrasah TBS Kudus Kulon telah membentuk karakternya sebagai seorang kiai NU yang cukup militen. Hal ini terbukti ketika tahun 1952 terjadi konflik antara kelompok modernis dan tradisionalis dalam tubuh Partai Masyumi. Dengan tegas ia membela dan bergabung dengan kelompok tradisionalis NU, Partai NU. Karakter politik Kiai Sidik juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh guru-gurunya. Politik Kiai Sidik juga tidak bisa dilepaskan seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Kiai Haji Romli Tamim dari Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Kiai Haji Muslik Abdurrahman dari Pondok Pesantren Futuhiyah Manggrengen, Demak, dan Kiai Haji Musta'in Romli dari Pesantren Darul Ulum Rejoso Jombang merupakan tokoh utama NU yang demikian gigih memperjuangkan Islam melalui NU. Namun, pada kondisi tertentu, terkadang demikian akomodatif terhadap kebijakan penguasa Orde Baru, seperti dalam kasus penetapan asas Tunggal Pancasila, di mana NU menerima dengan mudah ide-ide asal tunggal tersebut. Ilmu tarekat yang Kiai Sidik dalami dari ketiga gurunya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Romli Tamim, dan Kiai Muslik adalah tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah yang secara historis tokoh-tokohnya demikian dekat dengan politik kekuasaan. Tentu saja pengalaman para mursyid tarekat tersebut dan peranan politik praktis guru-gurunya dengan belantara politik nasional telah mengilhami dan memberikan kesan tersendiri terhadap sikap politik Kiai Sidik. Pembagian Kudus Kulon dan
Kudus Wetan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda bertahan dan dilembagakan sampai sekarang, di mana Kudus Kulon telah menjadi simbol bagi kaum santri dengan status sosial, kaum menengah ke atas sebagai pedagang yang kaya-kaya, sementara Kudus Wetan telah menjadi simbol bagi kaum abangan dengan status sosial, kaum menengah ke bawah, sebagai petani dan buruh pabrik. Tarekat Qadiriyah Kuanaran Kudus dengan tokoh Kiai Haji Syaroni Ahmadi lahir sebagai representasi perkumpulan organisasi kaum santri dan pengusaha kaya, dan Tarekat Qadiriyah Wan Naqsyabandiyah PG dengan tokohnya Kiai Haji Muhammad Siddiq lahir sebagai representasi perkumpulan organisasi kaum petani dan buruh pabrik yang miskin. 3. Pengaruh tarekat di Sumatera Barat. Peran tarekat dalam penyebaran agama Islam di Minangkabau tidak dapat diragukan lagi. Pendekatan empati yang menonjolkan sikap-sikap moral seperti kemampuan adaptasi terhadap budaya lokal menjadi sangat ampuh dalam rangka islamisasi politik. Peranan surau dan ulama tarekat dalam menggerakkan keagamaan bukan saja dalam masa awal perkembangan Islam, bahkan pada akhir abad ke-18, surau-surau tarekat Sattariyah di Minangkabau tampil sebagai pelopor pembaharuan keagamaan. Penyebaran Islam melalui tarekat berawal dari keyakinan mereka akan adanya berkah dan karomah. Keyakinan akan adanya berkah mengundang datangnya para peziarah yang sekaligus berbaiah dengan khalifahnya. Hal lain yang membentuk jaringan ulama tarekat dan pengikutnya adalah kesamaan mereka dalam silsilah. Kekuatan silsilah direkat lagi oleh organisasi Jamaah Sattariyah bagi pengikut tarekat Sattariyah dan Persatuan Pembela Tarekat Islam atau PPTI bagi pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Sistem penyebaran Islam melalui ulama dan pengikut tarekat bersifat multilevel dan multisektoral. Pada level institusional, kesurauan dijumpai adanya jaringan ulama yang dihubungkan dengan terbentuknya melalui adanya visi dan misi yang sama, atau karena adanya jaringan intelektual atau dalam kurung relasi murid-guru. Pada level ideologis, mungkin teologis, didapati pula jaringan ulama tarekat yang bersifat organisatoris. Tarekat telah muncul di Minangkabau sejalan dengan masuknya Islam di Minangkabau. Di antara tarekat yang ada dan berkembang di Minangkabau, adalah tarekat Sattariyah, Naqsyabandiyah. Van Bruesen menyebutkan dengan tarekat Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dan Samaniyah. Sumber lain menyatakan tarekat Qadiriyah juga pernah terdapat di daerah pesisir, tetapi sekarang sudah tiada. Tarekat tersebut masuk ke Minangkabau tidaklah serentak. Banyak sumber menyebutkan bahwa tarekat yang pertama masuk ke Minangkabau adalah tarekat Sattariyah, tetapi yang lebih mencepat perkembangan ajaran dan pengikutnya adalah tarekat Naqsyabandiyah. Sekianlah materi dari saya. Kalau ada kata yang salah, harap dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.